soal keaktifan membayar. Itu kan menjadi 50% yang tidak aktif membayar, Pak. Tapi kalau mereka mendapat kesulitan karena masalah kesehatan, kira-kira minta tolong siapa, Pak? Minta tolong Pak RT atau Pak Lurah atau Pak yang mana kan begitu? Halo Sobat Medcom, senang sekali saya Alfa Mandalika kembali hadir menjumpai Anda di program Newsmaker Medcom.id, obrolan hangat one on one. Pekan ini publik menyoroti syarat baru untuk mendapatkan layanan publik, yaitu terlebih dahulu harus menunjukkan kartu BPJS Kesehatan. Jika masyarakat ingin umroh, naik haji, jual beli tanah dan rumah, mengurus SIM, STNK dan SKCK, bahkan untuk mendapatkan KUR dan bantuan program pemerintah lainnya, wajib menunjukkan kartu BPJS Kesehatan. Peraturan baru ini berdasarkan Inpres nomor 1 tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang mulai berlaku 1 Maret mendatang. Nah, langsung saja kita akan membahasnya bersama Kepala Humas BPJS Kesehatan, Bapak Iqbal Anas Ma'ruf yang sudah hadir bersama kita melalui Zoom. Selamat sore Pak Iqbal. Selamat sore, Mas. Salam sehat. Salam sehat selalu Pak Iqbal, sehat-sehat selalu. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Baik Pak Iqbal, langsung aja nih Pak. Saya konfirmasi langsung ke Bapak nih Pak. Mohon koreksi nih Pak sebelumnya kalau ada kurang tepat. Kepesertaan BPJS Kesehatan adalah wajib untuk mendapatkan izin umroh, naik haji, jual beli tanah dan rumah, bahkan untuk mengurus SIM, STNK, sampai SKCK dan KUR juga nih Pak. Nah sampai di sini betul ya Pak demikian? Kalau kita melihat ke belakang soal kewajiban program Jaminan Kesehatan Nasional ini sudah termaktub di Undang-Undang 40 tahun 2004. Kemudian diupdate di Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan baru beroperasi 1 Januari 2014. Klausul wajib itu sudah ada, Pak, sebetulnya. Dan memang gradual disampaikan sejak 2014. Pertama kan ASN TNI Polri gabung dulu, habis itu dari peralihan PT Jam Sostek yang sekarang BP Jam Sostek. Habis itu 1 Juli 2015 seluruh pegawai perusahaan swasta juga wajib, Pak. Nah, itu kan gradual begitu. Lalu di Perpres 82 2018 disebutkan di sana di pasal 17 bahwa kepesertaan itu bersifat wajib bagi seluruh penduduk negeri. Itu jauh hari sebelum Inpres 1 2022. Inpres 1 2002 itu perintah kepada seluruh kementerian lembaga termasuk gubernur, wali kota, bupati yang jumlahnya 30-an untuk bersama-sama berkolaborasi Pak untuk supaya program ini sukses dan masyarakat terlindungi sebetulnya, bukan untuk justru yang dianggap menambah prosedur yang berbelit seperti itu. Sekarang jumlah kepesertaan kita sudah 86% Pak. Orang miskin itu ada yang dibiayai oleh pemerintah pusat dan daerah jumlahnya 140 jutaan. Sampai update terakhir tuh ya Pak? Ya, jadi kalau jumlah kita sekarang 236,5 juta jiwa, ada 140 juta jiwa penduduk miskin dan tidak mampu yang dibiayai oleh pemerintah pusat dan daerah, itu harapannya memang yang miskin tidak mampu dieksklud dari situ. Sisa 14% ini sebetulnya masyarakat yang ditunggu. Kapan nih mendaftarnya Pak? Ditunggu sampai tahun ke-9 nggak daftar-daftar ini Pak. Nah, lalu Presiden menganggap itu penting supaya tidak ada isu lagi nanti orang yang karena kehabisan anggaran untuk membiayai rumah sakit karena tidak punya kartu BPJS, maka dia tidak terkendala finansial itu karena digotong royong secara bersama-sama seluruh anak bangsa. Orang nggak peduli Pak, misalkan kadang bahwa ya kalau dia mampu asuransi swasta kenapa harus BPJS? Nah, kalau dalam konteks bernegara sebetulnya justru ketika diatur sebagai warga negara adalah bahwa dia harus wajib dulu yang dikerjakan. Kalau dia ingin kenyamanan dan yang lebih, silahkan. Karena BPJS tidak menghalangi orang untuk menambah fasilitas soal kenyamanan, pengen seperti bintang 6 atau bintang 5 seperti itu, Pak. Oke, mungkin kalau bisa saya simpulkan gitu Pak, dari tadi Pak Iqbal sampaikan bahwa semua sudah wajib dari ASN, Polri, hingga karyawan gitu. Mungkin yang menjadi polemik atau yang menjadi isu utama adalah syarat untuk beberapa tadi yang saya sampaikan itu, urus STNK, SKCK, sampai
untuk jual beli rumah gitu Pak? Iya, pertama yang sudah ada surat edaran itu baru di Kementerian ATR ya. Kami Oke. berterima kasih bahwa itu sudah dijalankan, disosialisasikan ke seluruh BPN seluruh Indonesia untuk Ya. menjadi salah satu syarat. Karena pelayanan di BPN itu kan ada banyak Pak, tidak hanya soal peralihan jual beli atas tanah ya. Ini Ya. ada 60 layanan, hanya satu saja ini yang dipersyaratkan untuk menggunakan kartu BPJS Kesehatan. Dan itu pun dari faktor pembelinya. Artinya kalau saya beli tanah, saya pasti pegang duit, Pak. Oke, Pak Iqbal, nah saya mau konfirmasi lagi nih Pak, syarat BPJS ini juga wajib untuk peserta didik di semua lembaga pendidikan ya Pak ya, di bawah kementerian dan juga berbagai izin usaha dan hukum. Seperti itu ya Pak Iqbal? Ya, sebetulnya sebelum ramai ini sudah kita mengajak duduk bersama tuh Pak, dari universitas, termasuk ke Ristek Dikti misalkan untuk menyampaikan bahwa kepentingan kita ini bagaimana supaya mahasiswa fokus terhadap pendidikan, tidak khawatir soal jaminan kesehatan kalau dia sakit. Sakit kan nggak ada yang tahu, Pak. Kita wawancara hari ini, belum tentu saya bisa wawancara besok di jam yang sama. Nah, ketika itu ada ini, tentu ada proteksi di sana. Ini sebetulnya kan hal yang mendasar ya soal kesehatan ya. Jadi kalau mana lebih penting pendidikan dan kesehatan kan orang harus sehat dulu baru bisa berpendidikan kan begitu. Jadi konteksnya lebih pada bahwa kalau mahasiswa di kampus itu harus registrasi ulang, dia menyerahkan dulu ini Pak, kartu BPJS-nya, di samping dokumen lain ya, ijazah SMA atau yang lain. Kalau itu nggak ada, dia harus mengurus dulu. Oh, saat daftar ulang itu Pak tadi? Iya, daftar ulang, mahasiswa baru misalkan. Ya. Memang belum seluruh universitas ya, tetapi universitas yang besar-besar itu sudah memulai untuk itu. Karena dia belajar dari luar negeri ya, bahwa ternyata kalau kita mau ambil beasiswa ke luar negeri, mesti menyiapkan juga asuransi milik BPJS-nya setempat, sehingga itu kan dalam proses untuk proteksi diri dan tidak mencari masalah baru, Pak. Nanti beasiswanya habis hanya untuk ongkosin kesehatan seperti itu. Oke, artinya juga tadi Pak Iqbal juga sudah sampaikan sudah ada komunikasi dan sosialisasi ya dengan berbagai universitas seperti itu Betul, Pak ya. Jadi betul. Itu jadi kan, mereka juga sudah tahu gitu dari jauh hari gitu ya Pak ya. iya, ini kan soal penegasan ya. Dan Ya. hal yang baik ini perlu didukung sebenarnya, Pak. Ya. Tidak untuk, kenapa kok harus begitu? Harapannya memang semua terlindungi, Pak. Dan kalau mendaftar itu kan nggak bisa hanya dihimbau saja, Pak. Daftar, nanti dia kalau daftar nunggu sakit. Bayar iuran nunggu kalau Ya, ya. sakit. Tunggu ada case dulu ya baru Iya, buru-buru. iya betul. Jadi kalau kita mau supaya nggak, misalkan kebakaran di rumah kan harus menyiapkan tuh pemadam apar, misalkan harus Ya. disiapin, konstruksi harus dibangun dengan baik. Nah ini bagian dari itu. Oke. Pak Iqbal, nah peraturan ini kan juga mulai berlaku mulai 1 Maret ya Pak ya. Nah, saya juga mendapatkan informasi dari Polri nih Pak, khususnya untuk yang ada berkaitannya dengan Polri, masih menyiapkan dulu nih sistemnya nih Pak, infonya nih. Nah, seperti apa nih Pak Iqbal persiapan berlakunya Inpres ini Pak? Ya. Koordinasi penting untuk bagaimana kita menyampaikan ke publiknya, Pak. Misalkan nanti jangan sampai menjadi hal yang terkaget-kaget, Ya. bahwa kok tiba-tiba syaratnya nambah dan yang lain. Padahal kalau dijalani, semua kan perlu proses. Bagian dari polisi tentu ada impres itu kan untuk dilaksanakan oleh kementerian terkait termasuk kepolisian, Ya. Kemendagri dan yang lain. Dan untuk supaya kebijakan ini bisa jalan dan tujuan bernegara sebetulnya ini lebih fundamental soalnya ya. Tapi gotong royong bersama ini menjadi nyata, tidak hanya sekedar wacana. Jangan sampai 86% terlindungi, 14% merasa dianaktirikan, kan tidak lucu, Pak. Ya, Sama-sama harus bagaimana. adil semua ya Pak ya. Betul. Oke, baik Pak Iqbal. Nah, melihat nama Inpres ini Pak, optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Nah, maksudnya seperti apa nih Pak Iqbal? Apakah kepesertaan BPJS belum maksimal meski peserta BPJS Kesehatan sudah mencapai 229 juta orang ya Pak per November 2021. Nah, atau banyak peserta BPJS yang menunggak nih Pak? Atau bisa dijelaskan Pak tujuan Inpres ini seperti apa Pak Iqbal? Ini kan hal yang berbeda ya antara Ya. jumlah kepesertaan. Yang terakhir kita sudah 23,5 jutaan, Pak, Ya. peserta kita, dan memang yang disampaikan Bapak tadi betul. Target kami sebetulnya, kalau kita mau melihat target ya, ini kan bukan soal BPJS harus mencapai target kepesertaan, bukan. Lebih fundamental. Kalau ngapain repot-repot
BPJS yang diselamatkan kan Pak sebetulnya, harus memerintah 30 kementerian lembaga. Kalau kita melihat sebetulnya lebih di RPJMN itu disebutkan BPJS harus 98% di 2024. 98%. Kondisi sekarang kan kita sudah 86%. Target tahun ini sekitar 88%-an, Pak. Artinya kalau kita pandemi sudah mulai landai, orang berobat, berani ke rumah sakit, itu pasti BPJS laku, Pak, seperti itu. Orang yang punya BPJS juga sekarang ke rumah sakit, misalkan dia kan menghitung, Pak, nanti kalau aku terpapar bagaimana kan dan yang lain. Dan ya itu kami menyatakan sejak Juli 2020 Pak bahwa isu yang dulu bergulir soal tidak ada uang untuk BPJS, tidak telat bayar sampai ada tanggungan 50 triliun di 2019 Pak. Itu sudah tidak ada isu ketika di Juli 2020 karena pemerintah mengambil alih tanggung jawab itu untuk dengan melakukan iuran diperbaiki, disesuaikan dan kontribusi semua pihak dibagi secara adil seperti itu. Kalau Juli 2020 itu kita mampu membayar seluruh rumah sakit dan puskesmas, seluruhnya dibayar dengan tepat waktu dan hari ini kita sudah sesuai dengan kondisi ideal yang diatur dalam ketentuan ya bahwa BPJS harus memiliki cadangan biaya pembiayaan untuk ke depan seperti itu dan tidak ada isu, justru kami mendorong rumah sakit untuk semakin tertib mengajukan klaim Pak agar mereka fokus untuk memberikan layanan kepada peserta. Memang yang ditanyakan kadang, loh Pak, apa nggak ada orang menunggak gara-gara pandemi? Ya ada lah, namanya hidup seperti itu ya. Turun naik ketika ini kayak indeks harga saham lah. Dipikirnya naik, ternyata malah turun dan yang ya orang-orang kalau biaya kita harus mengakui ya, ketika ada COVID dan yang lain, pembiayaan BPJS agak dikesampingkan sama orang kan, karena dia cenderung ya banyak layanan tentang COVID karena memang kasus COVID-nya meningkat dan yang lain. Tetapi 2 tahun sesudah ini akan hal yang akan berbeda bahwa kalau pandemi jadi endemi, maka kebutuhan akan pembiayaan menjadi sangat signifikan dan tentu kita bersiap bahwa BPJS Kesehatan harus mampu memberikan layanan lebih baik, mendorong fasilitas kesehatan yang bekerja sama untuk sungguh-sungguh memberikan layanan tanpa harus memikirkan kalau BPJS telat bayar terus kan gimana kami mau bayar karyawan memberikan layanan kan enggak. Tapi isu itu harusnya sudah bisa diminimalisir terkait dengan kondisi finansial dan yang lain. Kalau enggak aktif itu Pak sebetulnya fluktuatif ya. Orang kadang lupa bayar karena misalkan merasa sudah bayar 2 bulan nih. Nah, ya sebetulnya dengan fitur sekarang bisa menggunakan financial teknologi atau dengan ke minimarket atau pakai HP saja, banking dan yang lain, itu hal sebetulnya tidak ada isu soal bagaimana membayar. Mendaftar juga tidak sulit, Pak. Mendaftar bisa menggunakan WhatsApp saja, tidak harus datang ke kantor BPJS. Udah serba online semua ya, Pak ya? Iya, online kan, tapi kan tetap kita ada yang tidak online, jadi kita tetap menyiapkan layanan itu, Pak. Oke, baik Bang. Nah, ini mohon koreksi juga Pak kalau kurang tepat. Jadi di awal tahun 2022 ini peserta BPJS Kesehatan sudah mencapai 235 juta tadi Pak ya? Ya. Oke, nah Pak apakah boleh bisa cerita sedikit nih Pak dari angka tersebut, berapa persen nih Pak yang menunggak dan berapa besar nilai tunggakannya Pak Iqbal? Ya, kepesertaan BPJS itu kan ada terdiri dari PBI non PBI. PBI yang saya sampaikan tadi ada 140 jutaan dan itu relatif tidak ada tunggakan karena dibayar pemerintah pusat dan daerah. Lalu ada klaster pekerja penerima upah, itu ada ASN, TNI, Polri pasti dibayar oleh pemerintah pusat dan daerah. Lalu ada pensiunan TNI, Polri dan yang lain, itu sudah ada asuransi pensiunnya kan, jadi pasti dibayar dan yang lain. Yang memang jadi PR dari sejak penyelenggaraan program adalah bagaimana memastikan kontinuitas pembayaran untuk peserta mandiri atau biasa disebut pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja. Karena mereka membayar secara nominal dan tiap bulan. Meskipun kami sudah menyiapkan auto debit Pak, tetapi pandemi itu juga berpengaruh. Misalkan soal keaktifan membayar. Itu kan menjadi 50%-an yang tidak aktif membayar Pak ketika pandemi. Selama pandemi atau? Ya, selama pandemi. Khusus dari 2020 sampai 2022 itu 50% tadi. Ya, angkanya kan fluktuatif. Artinya kisarannya antara 50%-an orang yang terkendala membayar karena bisa jadi dia tidak menjadi prioritas.
orang sekarang pakai masker dan yang lain kan tanpa sadar kita itu terproteksi, Pak. Mau Ya. flu nggak jadi, orang maskeran, yang flu juga maskeran, dia ambil sendiri flu-nya kan begitu. Sebetulnya konteks seperti pandemi itu seakan-akan memang di satu sisi kan pengaruh juga, Pak. Pendapatan iuran di kami kan juga berpengaruh. Tapi pembiayaan juga kan dipengaruhi juga, artinya tidak sederas ketika sebelum pandemi kan begitu. Jadi ya masih balancing lah. Tetapi kalau kita mau mengenjot ini tentu di 2022 tantangannya tentu harus kita dorong terus supaya masyarakat membayar dengan rutin karena ini untuk kepentingan. Kalau penyakitnya sudah sangat parah, Pak, kan tidak mungkin dia menghentikan mau pandemi mau endemi, dia tetap masuk layanan. Yang kalau penyakitnya agak hanya sederhana-sederhana tentu dia berobat mandiri dan yang lain. Oke. Gitu, Pak. Baik Bang. Nah, satu lagi nih Pak, berapa juta jiwa sih Pak Iqbal yang iurannya dibayar oleh pemerintah atau penerima iuran, bantuan iuran, dan berapa nilainya Pak Iqbal? Kalau kita mau mengalihkan itu Pak, pemerintah itu menyiapkan kuota itu 96,8 juta yang dibayar APBN. 96,8. Ya, itu sudah termasuk nanti bayi yang akan lahir dari penerima bantuan iuran. Antisipasi Pak, belum lahir sudah disiapin anggaran sama pemerintah. Kemudian dari kuota itu, namanya kuota kan semacam kayak internet lah kita. Kuota 500 kan belum tentu habis 500 ya Pak. Nah, itu 96,8 keisi baru sekitar 87 jutaan Pak. Jadi masih itu dalam ada 1 tahun atau 1 tahun punya atau data terakhir ya? Ya, artinya kita melihat kan dinamikanya ada soal Kementerian Sosial bekerja keras untuk menetapkan data terpadu kesejahteraan sosial. Dia kan mengambil dari dinas sosial setempat, dinas sosial ngambil dari aparat di bawahnya dan yang lain. Dan kalau mau mengalihkan Pak, itu kan tinggal mengalihkan saja 87 juta dikali 42.000 dikali berapa bulan. Kalau 1 tahun kan 12 bulan. Data itu kan naik turun, masih ada mutasi tambah. Yang saya bilang tadi, ada orang meninggal juga harus di-delete tuh. Diganti sama yang lain kan tidak seketika juga akan mengganti. Karena nanti proses tadi masuk di SK Kemensos dan yang lain. Termasuk orang melahirkan itu kan otomatis dijamin dan yang lain. Dan sebetulnya sejak COVID ini kan ya angka kematian kan sekarang kan cenderung alhamdulillah kan sudah membaik ya, tidak sederas dulu ya. Dan ini kami menyampaikan ini tentu tidak dalam rangka menyampaikan bahwa kami harus dikejar target dan yang lain. Tidak sih Pak. Karena justru dengan adanya impres ini mendorong bahwa yang dicita-citakan bangsa ini soal jaminan kesehatan nasional bisa dinikmati oleh semua orang. Jangan sampai sudah ada BPJS, orang harus out of pocket Pak, bayar sendiri. Nah, yang tantangan yang suka ditanya orang itu, gimana nih jaga kualitasnya, dan yang lain. Ya kami perlu bantuan dari peserta juga untuk menyampaikan kepada kami. Ya kayak kita makan nasi Padang lah Pak. Kalau enak disampaikan ke teman yang lain. Kalau nggak enak sampaikan ke kami untuk kami perbaiki kokinya tinggal di. Baik, Iqbal. Nah kita langsung contoh juga nih Pak, ke contoh di lapangan Pak. Misalnya warga akan melakukan jual beli tanah atau tempat tinggal. Nah ini cukup menunjukkan kartu BPJS Kesehatan aja Pak? Ataukah dicek juga nih apakah ada tunggakan atau seperti apa Pak Iqbal? Ya kalau kita koordinasi sama Kementerian ATR disampaikan bahwa harus ada sistem semacam pengecekan Pak. Kan sekarang semua bisa by IT ya. Kalau saya menunjukkan NIK atau kartu BPJS itu bisa terdetek dia lagi aktif atau tidak. Jadi orang yang khawatirkan kan ternyata kartunya abal-abal hanya sekedar syarat. Ini konten kreator kita kan jago-jago tuh mendesain sertifikat apa jadi abal-abal. Nah kita tidak mau hal itu terjadi. Artinya kita juga bertanggung jawab. Tetapi soal ini tidak menjadi kewajiban dari peserta toh. Itu tanggung jawab BPJS sama Kementerian ATR toh untuk menyediakan fitur yang di situ. Orang tinggal menerima saja. Mana kartunya dicek. Oh, oke, sudah aktif. Misalkan benar nih kartunya dan yang lain. Kalau ada itu feedback. Kayak kadang misalkan orang NIK-nya ada masalah dan yang lain, kami juga menyampaikan kok NIK-nya ganda nih Pak. Tolong dicek ke Dukcapil Pak. Baik Pak Iqbal, nah setiap kebijakan kan pasti ada kritik nih Pak. Nah, salah satunya datang dari Komisi 9 DPR misalnya, yang mengkritik aturan baru ini katanya memberatkan masyarakat. Karena ada statement juga dari Komisi 9 DPR bahwa aturan BPJS Kesehatan dinilai bisa menambah beban masyarakat.
Nggak hanya dari DPR aja nih Pak, datang juga dari anggota DPD yang meminta juga agar BPJS tidak dijadikan syarat jual beli tanah. Nah, bahkan anggota Komisi 2 DPR meminta agar aturan baru ini dibatalkan saja nih. Nah, menurut Pak Iqbal apa nih yang bisa direspon dari statement-statement atau kritikan yang datang dari anggota DPR maupun dari DPD nih, Pak Iqbal? Ya itu kita anggap sebagai bumbu ya. Jadi semakin ini kan semakin enak rasanya sebetulnya. Dan kami berterima kasih masukan itu justru memacu diri kita untuk memberikan layanan yang terbaik. Orang malah tersadarkan Pak. Ya. Apa sih ini fungsinya BPJS Kesehatan itu? Kok kayaknya banyak masalah terus? Padahal tidak seperti itu. Orang kalau mau melihat berapa triliun yang dibayar oleh BPJS Kesehatan setahun itu baru kaget Pak. Ternyata selama ini itu biaya kesehatan di kita itu sudah di atas 110 triliunan Pak untuk pembiayaan baik di puskesmas dan di rumah sakit. Kalau di vaskes tingkat pertama itu kan jumlahnya 17% Pak. 83% itu justru di rumah sakit. Artinya efek kuratif dan rehabilitatif itu lebih dominan. Padahal pencegahan itu justru di upaya kesehatan masyarakat ini supaya orang tidak jatuh ke penyakit akut atau kronis, dan bagian untuk memitigasi itu adalah menyadarkan masyarakat bahwa dia harus punya kesadaran nih, untuk memproteksi dirinya sendiri dengan jaminan kesehatan, juga termasuk rajin meningkatkan promotif preventif. Kalau kita melihat sekarang kan dinamika soal orang suka bike to work, sepeda, dan itu hal yang sangat positif. Yang disampaikan anggota DPR kan kekhawatiran jangan sampai itu menyulitkan orang. Kami setuju bahwa tidak boleh menyulitkan orang itu. Tapi kalau mereka mendapat kesulitan karena masalah kesehatan, kira-kira minta tolong siapa Pak? Minta tolong Pak RT atau Pak Lurah atau Pak yang mana, kan begitu. Dan tentu kita berharap bahwa pelayanan terhadap kesehatan bisa berjalan dengan baik, dan kami berkomitmen penuh untuk mendengarkan masukan-masukan dan menindaklanjuti. Seperti itu Pak. Oke, Pak Iqbal, untuk closing statement Pak Iqbal, nah selain optimalisasi penerimaan BPJS Kesehatan melalui strategi yang tertuang dalam Inpres nomor 1 tahun 2022 tadi Pak. Nah, apalagi nih Pak kira-kira strategi BPJS Kesehatan untuk menambah lagi kepesertaan dan juga untuk mengurangi tunggakan BPJS Kesehatan, Pak Iqbal? Ya, tentu target itu menjadi parameter kami untuk bekerja juga ya, karena kalau tidak ditarget orang nggak semangat juga bekerja. Dan tentu BPJS tidak sendirian atas upaya-upaya bagaimana kami meningkatkan rekrutmen, meningkatkan kesadaran itu penting, dan soal pembayaran iuran juga menjadi bagian kewajiban kita. Dan kami berterima kasih atas Inpres 01 ini menjadi bagian untuk mengedukasi masyarakat bahwa BPJS Kesehatan itu milik kita bersama, bukan miliknya direksi BPJS Kesehatan atau pegawai BPJS. Gitu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Iqbal. Semoga tujuan mulia dari Inpres ini untuk memproteksi seluruh rakyat Indonesia boleh berjalan dengan baik, Pak Iqbal ya. Terima kasih Pak Iqbal atas waktunya. Terima kasih. Sehat-sehat selalu Pak. Selamat sore. Oke, demikian Sobat Medcom Newsmaker pekan ini. Kita akan berjumpa pekan depan dengan narasumber dan topik menarik lainnya. Saya Alfa Mandalika pamit. Sampai jumpa.